ada satu hubungan ya, entah itu persaudaraan Iya. atau apa. Nah, ini ada sedikit clash Iya, mungkin iya. karena mungkin apa pembagian wilayah atau Iya, seperti iya. apa, Oh. mungkin ya itu Iya. urusan intern yang itu Iya, ya. iya. Jadi Iya. ibarat seperti orang ya, dia punya kekuasaan kemudian dibagi ya, istilahnya Nah, sih dibagi lah itulah ya, kurang punya lebihnya. wilayah-wilayah. Jadi Ki Iya, Growok juga iya. punya pengikut ya di situ, punya Iya, komunitas. punya Ya. komunitas. Kamisa juga bisa ya, Ya, punya juga gitu. punya Oh. komunitas juga. Iya, iya, iya. Jadi masing-masing punya pengikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Di sebelah kiri saya Ki Bayan, Ya. di tengah saya ini Mang Iwan sebagai keamanan pada saat di lokasi, dan saya sendiri Kang Idot. Kali ini saya akan mengupas sesuatu yang baru saja pada episode sebelumnya, penyelusuran di suatu gedung pabrik es yang sudah lama terbengkalai, mungkin sudah puluhan tahun, yang mana bangunan tersebut masih peninggalan di zaman Belanda. Namun karena suatu sebab sampai sekarang sudah tidak terpakai lagi, terbengkalai, gedungnya juga sudah hancur berantakan, dan disinyalir di situ banyak sekali makhluk-makhluk astral yang bersemayam. Dan menurut cerita masyarakat setempat, pada saat gedung itu masih berfungsi, ternyata makhluk itu juga sudah ada di situ. Beberapa karyawan pabrik es sendiri banyak yang terjadi kecelakaan. Seperti ada karyawan yang tangannya putus terkena mesin, padahal dia sudah melaksanakan aturan-aturan SOP yang ada di pabrik es tersebut. Demikian juga para supir dan lain-lain yang bertugas di pabrik es pada waktu itu, banyak sekali yang terjadi kecelakaan. Yang fenomena salah satunya yaitu direktur pabrik es sendiri, di mana dia menempatin suatu tempat di lokasi tersebut. Sang anak, ya, dia punya dua orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan, dan dua-duanya selalu kesurupan oleh makhluk-makhluk astral yang ada di sekitarnya. Sampai-sampai yang perempuan itu sampai terjadi istilahnya sampai sekarang menjadi gila permanen. Bahkan udah beberapa ahli apa ritual dilaksanakan, namun hal tersebut tidak menyelesaikan permasalahan bagi anaknya yang perempuan. Sampai sekarang entah kemana. Tapi informasi yang terakhir, putrinya yang perempuan itu sudah menjadi orang gila secara permanen. Atas permintaan masyarakat waktu itu sekitar sana, kami tim melihat malam merasa terpanggil karena ada salah satu dari netizen yang memang melihat konten-konten kita, salah satunya di lokasi tersebut. Mohon bantuan agar kita bisa mendeteksi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di lokasi. Dan alhamdulillah kita semua sudah berkunjung ke sana, dan di sana juga terjadi banyak fenomena. Yang pertama, pada saat tim memasuki wilayah area pabrik es itu, terus terang kita semua seperti saya, Ki Bayan dan Kang Jampang, itu disuguhkan dengan reaksi-reaksi secara fisik itu luar biasa. Ada desiran angin, ada detakan jantung yang memang tidak seperti umumnya, jadi timpan-timpan energi negatif juga. Dan yang ekstrim lagi, pada saat saya bertemu dengan penjaga malam, karena entah suatu sebab, mungkin dia ada emosi, ada permasalahan, nah dia
terimbas dimasukin oleh makhluk-makhluk di sekitarnya, sehingga dia bereaksi luar biasa. Bahkan dua makhluk yang mempunyai kekuatan yang dominan di sana itu memasukin diri Pak Iwan ini. Nah, untuk itulah pemirsa Melihat Malam, untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan kepada Ki Bayan yang mungkin dia ahli pewaskitanya, apa saja fenomena yang terjadi pada saat kita penyelusuran di sana. Selamat malam Ki Bayan. Ya, selamat malam Kang Idut. Pada saat kita penyelusuran di lokasi, kira-kira menurut penglihatan Ki Bayan itu fenomena apa aja yang bisa ditangkap oleh mata ketiga Ki Bayan pada saat itu? Dari yang pernah saya lihat Kang Idut ya, itu tepat sekali di tengah pabrik ada satu portal, sehingga makhluk-makhluk astral ini dengan sangat mudahnya keluar masuk ya. Gitu. Bahkan mungkin sudah ratusan Gitu yang ada di Iya, situ iya, Kang iya. Idut. Makanya memang informasi dari warga yang seperti lewat ataupun yang lalu lalang mengalami satu gangguan yang cukup menyeramkan Kang Idut. Oh iya, iya. Oh, jadi di lokasi tersebut tuh mengganggu aktivitas masyarakat setempat ya? Iya, iya, itu sangat dominan sekali. Ya, berarti mungkin karena gedung yang terbengkalai itu puluhan tahun, sehingga didominasi oleh makhluk-makhluk astral dan membentuk suatu kekuatan tersendiri ya. Betul, Ki Bayan, Kang Idut, ya. Itu ada dua komunitas ya. Yang satu di area pabrik dan yang satu lagi di sebelah utara kalau nggak salah ya. Itu di pos ya. Itu sepertinya agak kontradiksi. Oh gitu. Jadi itu punya wilayah masing-masing ya? Ya, itu punya wilayah masing-masing ya. Makanya dengan adanya dua kekuatan di wilayah astral, itu imbasnya ke manusia ya, yang lewat situ ya. Otomatis yang jadi sasaran ya. Apalagi pada saat lalu lalang di situ, orang-orang tersebut dalam kondisi pikirannya yang sedang kusut ya. Ya, yang sedang kusut ataupun berpikiran yang tidak fokus gitu. Nah, itu gampang sekali kalau lewat situ. Akan bisa termasuki ataupun akan melihat satu makhluk atau perwujudannya. Iya, iya. Nah, itu bisa seperti itu Kang Idut. Nah, menurut Ki Bayan, mungkin tidak kalau para praktisi paranormal apa sejenisnya lah untuk memindahkan makhluk-makhluk yang sudah ratusan tahun berkomunitas di situ, kemudian dibersihkan secara total. Kira-kira mungkin nggak? Karena itu situasinya sangat rumit sekali. Kalau menurut saya itu kayaknya tidak memungkinkan Kang Idut, sebab terlalu banyak sekali makhluk-makhluk astral di situ ya, baik yang ada di dalam pabrik ataupun yang di luar. Ini udah terlalu banyak sekali, bahkan mungkin bisa ribuan. Sebab di situ jelas sekali ya ada portal, sehingga dengan leluasanya makhluk-makhluk dari mana-mana ya yang masuk ke situ, kemudian masuk lagi ke portal. Nah, begitu seterusnya Kang Idut. Baiklah Sobat Melihat Malam, kebetulan di samping saya ini ada Pak Iwan, yang kebetulan pada saat itu dia sedang bertugas jaga malam ya, posisinya ada di sekitar kita. Dan kebetulan pada saat kita sedang syuting mau mengadakan penyuluhan di situ, Mas Iwan ada di situ, dan maka terjadilah reaksi makhluk yang bersemayam di situ memasuki diri Pak Iwan. Nah, kira-kira Pak Iwan pada saat Pak Iwan bertemu dengan saya dan kami tim, ya maaf waktu itu memang Pak Iwan mungkin kurang
eh, memahami informasi dari warga ya, hingga Pak Iwan tidak mengetahui bahwa tim kami itu akan mengadakan penelusuran. Tapi sama-sama saya minta maaf karena saya juga tidak memberitahu kepada keamanan. Jadi saya hanya memberitahu kepada Pak RW, Pak RT, cuma itu aja. Mungkin kesibukan Pak RT dan RW tidak memberitahu kepada Pak Iwan. Nah, kira-kira pada saat Pak Iwan bertemu dengan saya lihat Pak Iwan itu posisinya awalnya bagus, dia bertanya. Tapi selang berapa menit itu timbul emosi. Lalu Pak Iwan itu bereaksi secara tidak wajar. Itu kira-kira kondisinya menurut perasaan Pak Iwan bagaimana itu waktu itu? Ya, saya tidak menyangka Iya, bahwa saya akan seperti itu ya. Iya. Memang mungkin karena pengaruh saya di rumah kan, Iya. ada sedikit kegoncangan Iya, kecil iya. lah gitu. Saya jaga malam di situ Pak. Iya. Sudah 10 tahun lah. Iya. Kok cukup lama ya? Memang di situ tuh, jadi kalau malam usai isya gitu ya, Iya. saya sering mergoki ya anak-anak muda lah, Iya. model yang kayak bawa minuman atau bawa Oh air. gitu, sering buat tongkrongan anak-anak lah istilahnya ya. Iya. Iya. Saya itu dipercaya Iya. untuk ya mengkondisikan supaya Iya. jangan sampai, ya betul, memang banyak kejadian-kejadian. Iya. Oh. Bahkan saya sendiri pernah nemui kayaknya sih seperti masih sekolah ya. Anak-anak sekolah. Perempuan. Iya. Ya begitu. Dengan pacarnya barangkali di situ, tapi nggak berduaan. Iya. Lebih dari 2 lah. Heeh. Tahu-tahu yang perempuan itu agak nggak wajar gitu lah. Iya. Ya saya sendiri nggak tahu menau ya Pak ya masalah itu. Akhirnya ya saya yang kerepotan. Iya, Saya betul. yang bertanggung jawab. Ya saya anterin aja ke rumah Pak RT, Pak RW. Iya. Ya maksudnya ya maaf Pak, tadi saya Iya. saya kira Sama-sama. seperti itu. gitu. Iya. Ya ternyata bapak-bapak ini saya nggak tahu maksudnya, jadi Iya. tahu-tahu saya nggak tahu begitu Pak. Iya. Jadi saya kenapa Pak? Jadi apa yang dilakukan Pak Iwan memang sudah benar karena wilayah tugasnya. Ya. Cuma begini, apa yang dulu saksikan sama Pak Iwan, orang-orang yang kesurupan itu sekarang menimpa Pak Iwan. Jadi Pak Iwan merasa bagaimana rasanya kesurupan. Nah, saya tanyakan bahwa bagaimana pada saat makhluk itu memasuki diri Pak Iwan, itu kondisi Pak Iwan bagaimana? Apa terasa berat awalnya? Apa memang tidak sadar gitu pada saat iya. itu ya? Saya nggak sadar kayaknya Pak ya, Oh gitu. nggak sadar sama sekali. Ya semenjak saya berkata secara sadar yang terakhir, Iya. itu tiba-tiba langsung Blank. Blank, ya. pening gitu. Oh. Terus seperti dari bawah ini, dari kaki Iya. naik ke atas Pak. Oh. Sampai ke kepala. Ada sesuatu yang merambat ya, Iya. memenuhi Iya, diri ya. betul. Oh. Sehingga saya tidak kontrol diri. Iya. Ya kemudian begitulah terjadi. Iya. Jadi, Jadi tidak menyadarinya Pak. jadi itulah fenomena orang yang kemasukan ya, kesurupan. Jadi ada sesuatu yang merambah dalam dirinya, dan itu juga tidak tanpa sebab, ada sebabnya. Karena memang yang pertama itu kondisi emosi atau pikiran yang tidak stabil hingga memasukin tubuh Pak Iwan. Nah, pada saat saya bertemu Pak Iwan dalam kondisi seperti itu, terasa sekali dalam getaran saya, energi Pak Iwan itu melempar kepada semua kru, termasuk saya. Nah, kalau Pak Iwan nanti melihat video yang kami tayangkan nanti ya, terlihat bahwa Pak Iwan itu menyerang kita. Jadi memang itulah makhluknya. Makhluk yang ada di situ memang sejak awal dia sudah merasakan kami akan datang, sehingga dia menggunakan sarana seseorang untuk masuk, untuk mengcover kita. Nah, disinilah sarana itu yang dipakai oleh makhluk itu Pak Iwan. Pada saat Pak Iwan itu dirasukin oleh makhluk penunggu yang pertama itu yang ada di pabrik es ya, Kibayan ya. Iya, Namanya yang ada di kalau nggak pabrik salah Ki Growok ya. Ki Growok. Nah, Ki Growok itu Kibayan. Itulah penunggu yang paling kuat. Itu merasukin diri Pak Iwan, bereaksi dengan kita.
Dan saya rasakan lemparannya ada luar biasa. Cuma karena kekuatan kita bertiga yang dominan, hingga Ki Gerowok itu kewalahan, hingga dia terhuyun-huyun. Nah disitulah pada saat dia terhuyun, kemudian tadi reaksi yang itu, dia menyerah ya, Ki Bayan ya. Akhirnya dia memang menyerah. Dan untung Ki Bayan bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah yang kedua, setelah kita bersihkan, itu terjadi masuk lagi ya. Nah, itu kalau menurut penglihatan Gimana, saya Bayan? itu yang berada di sebelah utara. Oh gitu ya. Itu kalau nggak salah namanya Ki siapa ya? Kamisan ya. Kamisah. Kamisah ya. Kamisah. Kamisah, Ya. Itu namanya Kamisah. Nah, itu justru yang kedua. Nah, dari Kamisah ini mungkin sedikit ada tanya jawab lah. Iya. Artinya. Nah, itu sebetulnya dari Kamisa ini memang dia itu suka menampakkan diri hanya kepada orang-orang yang itulah anak-anak muda yang yang bermasalah ya dalam miras pikiran. itu terutama. Jadi si Kamisa ini dia tidak akan berani mengganggu orang yang sekedar lewat Iya. dengan tidak membawa miras gitu. Demikian yang saya tahu, Bang Idot. Menurut Ki Bayan, antara Ki Gerowok dan Kamisa itu sebetulnya ada hubungan nggak? Dan bagaimana kekuatan mereka? Apakah Ki Gerowok itu lebih tinggi? Apakah Kamisa? Kalau lihat dari getaran nih ya, gimana Ki Bayan? Kalau menurut saya itu Ki Gerowok yang lebih dominan, sangat kuat sekali. Iya. Energinya kuat, sangat kuat. Kalau untuk Kamisa di sini masih jauh di bawah. Iya. Kok ada dua kubu ya? Iya. Itu kok bisa seperti itu? Nah, menurut Ki Bayan, kenapa bisa seperti itu tuh? Jadi kemungkinan ada satu hubungan ya, entah itu persaudaraan atau apa. Nah, ini ada sedikit clash mungkin karena mungkin pembagian wilayah atau seperti apa, mungkin ya itu urusan intern yang itu ya. Jadi ibarat seperti orang ya, dia punya kekuasaan kemudian dibagi ya, istilahnya sih dibagi lah. Itulah kurang punya lebihnya. Jadi Ki Gerowok juga punya pengikut ya di situ, punya komunitas. Punya komunitas. Kamisa juga bisa ya, punya juga gitu. Punya komunitas juga. Iya. Jadi masing-masing punya pengikut. Bahkan dari yang saya lihat ini dari kedua kubu ini kadang-kadang suka bentur gitu Kang Idot. Gitu ya. Terutama ini anak buahnya. Iya. Ini yang tidak bisa dicegah tuh. Jadi hal demikian juga memperparah bagi seseorang yang kemasukan ya. Karena dia berebut juga di wilayah manusia kan. Seperti tadi Pak Iwan, di mana Ki Gerowok masuk, keluar. Nah, Kamisa juga ngerasa punya bagian, dia masuk juga kan. Seperti itu ya. Betul. Nah, itu juga mungkin terjadi pada orang-orang lain ya. Bisa seperti itu. Terutama orang-orang yang berpikiran tidak fokus. Artinya banyak masalah di rumah ataupun pikirannya ngelantur nggak karuan, ini sangat mudah sekali untuk bisa dirasuki. Iya. Saya kira seperti itu Kang Idot. Jadi begitulah Sobat Niat Malam. Perlu Sobat Niat Malam menyaksikan dulu video-video sebelum ini, yaitu mengenai penelusuran pabrik es yang terbengkalai, hingga akan bertemu alurnya dengan podcast kami semua. Nah, kita kembali kepada Pak Iwan. Apa yang dirasakan Pak Iwan pada saat setelah makhluk itu keluar dari tubuh Pak Iwan ya? Apakah terasa badan itu sakit, berat? Apakah ada beban-beban yang masih menempel waktu itu di tubuh Pak Iwan? Ya, saya merasakan berat sekali Pak. Justru Gitu. Di bagian punggung itu. Iya. Yang sepertinya panas itu. Jadi entah, saya juga nggak ngerti itu. Iya. Ya pada awalnya sih memang saya nggak tahu menahu masalah gaib begitu Pak. Iya.
cuma baru sekali itu Iya. kayak Mm-mm. dinamakan apa ya, kerasukan apa ya? Iya, kerasukan. Nah, menurut Pak Iwan, porsi dampak dari masuknya Kirgrowok ya dibandingkan dengan masuknya Kamisah, itu mana yang mempunyai dampak lebih berat di tubuh ini? Waduh, kalau untuk Bebannya, ya. membandingkan saya sendiri sepertinya tidak tahu ya Pak ya. Agak susah ya, yang, ya. yang jelas setelah yang dinamakan seperti kerasukan itu, saya kok beda gitu. Oh gitu ya. Jadi ya sempat pikiran juga setengah-setengah gitu. Setengah ya. Jadi kayak hilang Iya. kontrol lah gitu. Iya, iya. Oke lah. Nah, yang dirasakan Pak Iwan yang jelas sekali pada saat Pak Iwan selesai kemasukan ya, kan terasa badan tidak nyaman, Iya. ada pikiran juga setengah ya, Ya. ada dampak di dada. Nah, kemudian dibersihkan oleh Kibayan dan oleh saya sendiri, ada perubahan nggak waktu itu? Waduh, alhamdulillah Pak. Bahkan sebelum saya terkena itu dan Iya. sesudah ini, kayaknya lebih enteng sekarang. Oh gitu, iya iya. Iya, Pak. Iya. Lebih enteng sekarang. Iya. Alhamdulillah. Nah, akan saya kupas sebentar ya. Jadi permasalahan yang di tubuh, di mana kemudian dibersihkan melalui cakra-cakra. Jadi kotoran yang dulu, yang sebelumnya itu masih ada bersemayan walaupun sedikit, apa banyak, itu juga ikut terangkat. Ya. Jadi dampak dari energi negatif yang ada di makhluk dua yang bersayamahan di tubuh Bapak itu pada saat kesurupan itu terangkat juga, termasuk energi negatif sebelumnya nih itu terangkat juga. Maka sekarang dirasakannya lebih nyaman, lebih enteng. Itu hasil pengamatan saya ya, yang biasa saya lakukan. Iya benar. Itu. Jadi untuk sebagai pembelajaran dari pengalaman Bapak dengan kami waktu di lokasi, tolonglah pada saat Bapak lewat situ, kemudian siapa sajalah jaga kondisi pikiran ya, terutama hal-hal yang memang yang membuat permasalahan keruwetan dalam diri ini. Kalau memang ada terjadi permasalahan, jangan lewat situ dulu. Jadi yaitu dampaknya, dia masuk lewat celah-celah pikiran yang kusut, di mana pikiran itu tidak stabil, maka Ki Growok dan Kamisa itu akan berebut memasukin ruang manusia itu. Gitu. Tapi tadi hasil dari dialog kita yang terakhir ya, Kibayan ya, kita kan sudah berusaha dengan semaksimal mungkin ya untuk berdamai, karena tadi menurut Kibayan sangat susah untuk dipindahkan ke suatu lokasi. Karena pertama dia sudah ratusan tahun di situ, komunitasnya udah terlalu banyak, itu mau ditempatin di mana? Jadi yang terbaik kita ngambil alternatif. Pertama menurut saya sih, portal yang menurut Kibayan itu ada di situ kita tutup. Jadi hubungan antara makhluk halus dengan dunia fisik ini kita harus bendung. Itu biasanya saya tutup dengan energi. Nah yang kedua yaitu melalui kesepakatan, bukan persekutuan ya, bukan. Tapi setelah makhluk yang memasukin diri Pak Iwan itu dia meminta ampun, menyerah, kemudian terjadi dialog kan waktu itu, dan dia berjanji tidak akan mengganggu lagi, tapi khususnya bagi orang-orang yang berpikiran jernih. Itu. Nah, bagi mereka yang minum narkoba, dia tetap bereaksi kan. Nah, itu menurut Kibayan gimana? Logis tidak seperti itu? Kalau menurut saya sih ya logis juga ya. Dari mungkin dia tahu tentang hukum-hukum agama. Oh gitu. Jadi makanya orang yang pakai miras, minum di situ, dia tidak suka. Sehingga dengan tidak sukanya ini, yaitu tadi dia mengganggu, baik secara
penampakan ataupun dengan cara memasuki orang-orang yang berpikiran lemah. Itu saya kira, Kang Idot. Ya memang secara fisik orang yang minum di situ, narkoba di situ, itu kan membuat gaduh. Mungkin makhluk sana juga perlu ketenangan, hingga dia terusik. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena memang tingkah laku yang tidak disukain, yaitu bentuk-bentuk yang negatif lah. Jadi itulah mungkin yang bisa kami ambil kesimpulan dengan secara bijak, untuk memindahkan hal-hal yang memang tidak mungkin karena terlalu banyak dan sudah ratusan tahun bersemayam di situ. Jadi kami ngambil alternatif yang kedua, yaitu melalui negosiasi negosiasi dengan saling menguntungkan. Artinya. Jadi Sobat Melihat Malam, jangan disalahartikan bahwa istilah negosiasi apapun kompromi dianggap suatu persekutuan. Bukan seperti itu. Kita hanya menegaskan kepada makhluk-makhluk penghuni di situ yang sudah ratusan tahun, memberikan peringatan-peringatan agar tidak lagi mengganggu kepada masyarakat umum, dengan konsekuensi kalau dia istilahnya ingkar janji, kemudian hal-hal yang sudah dia sepakatin dia mengingkarin, mungkin tim akan berkunjung lagi untuk kedua kalinya. Kita akan melakukan tindakan tegas lah. Bukan begitu, Ki Bayan? Iya, sepertinya harus tegas gitu. Kalau memang dia tidak menyepakati daripada perjanjian-perjanjian yang tadi sempat kita ngobrol tadi ya. Ya, itulah Sobat Melihat Malam, dengan kebijaksanaan spiritual dari kita semua. Ya, sebetulnya jin yang bersemayam di situ juga itu makhluk Allah. Dia beristri, beranak, dan berkomunitas. Jadi mungkin seperti kehidupan pada umumnya manusia. Pada dasarnya setiap komunitas apapun, baik manusia, jin maupun binatang, itu secara fitrah tidak mau diusik. Adapun kalau dia melakukan sesuatu hal-hal yang memang di luar norma-norma, mungkin bisa jadi itu faktor dari interaksi manusianya, karena berbuat tidak senonoh, berbuat masalah-masalah yang memang mengganggu situasi kehidupan di alamnya, hingga bereaksi. Jadi kita sebagai manusia yang bijak dan orang spiritual, jadi tidak berbicara sepihak dengan memandang dari sudut manusianya, tapi kita memandang dari seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Bukan begitu, Ki Bayan? Iya, kita memang makhluk Tuhan dan kita juga harus bisa saling menghormati, Kang. Betul ya. Baiklah Sobat Melihat Malam, saya rasa podcast ini sudah banyak menggali semua informasi yang ada di lokasi pabrik es itu. Mudah-mudahan podcast kami semua, baik penyelusuran maupun pengupasan dari hal-hal yang berbau supranatural yang ada di lokasi pabrik es, mendapatkan hikmah yang dalam. Terutama kita menjaga akal kita agar terpelihara. Karena bagaimanapun akal manusia itu merupakan kesempurnaan dari ciptaan Tuhan terhadap makhluknya. Jadi kalau akal kita itu kita tidak pelihara, kemudian kita rusak, maka hal-hal yang gaib, hal-hal yang negatif, hal-hal yang supranatural, dia juga akan merusak kita. Jadi peliharalah akal kita sehingga kita terpelihara dari hal-hal yang negatif. Demikianlah Sobat Melihat Malam, ulasan kami ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.